Jadi properti yang memiliki income tinggi itu banyak teman-teman. Tidak hanya properti itu income-nya 2-3% atau 5%, tapi bisa sampai segini. Ini tinggi sekali loh teman-teman. Kalau pendapat saya loh ya, kalau saya jadi ketua asosiasi franchise, saya akan ngomong tidak boleh. Di bawah 5 tahun itu tidak boleh franchise. Jenis-jenis properti yang memiliki income tinggi, teman-teman. Apa aja jenis-jenis properti yang memiliki income tinggi? Kalau teman-teman nyewain tanah kosong, mungkin itu 2% teman-teman setahun. Jadi teman-teman beli tanah 1 miliar, itu kalau disewakan ke orang mungkin 20 juta per tahun. Kalau rumah sederhana juga segini. Nah, kalau ruko mungkin 3%. Jadi kalau beli ruko 1 miliar, ya mungkin 30 juta sewanya per tahun. Kalau apartemen itu 5-7 juta. Kalau beli apartemen 1M, sewanya mungkin 50-70 juta. Bisa. Atau teman-teman beli kos atau kontrakan. Tapi hati-hati ngurusinnya ya, ngurusinnya nggak gampang teman-teman. Saya cuma kasih ilustrasi. Tentu dari sini ke sini, ini memang income-nya lebih tinggi teman-teman. Tapi konsekuensinya adalah ngurusin, hati-hati. Saya pernah punya kos, jam 12 ada yang telepon, Pak, penjaganya udah tidur, saya mau masuk nggak bisa. Penjaga, jadi pintunya udah ditutup. Jam 3 ada yang telepon, Pak, motornya hilang. Jam 6 ada yang telepon lagi, Pak, airnya mati, pompanya mati, airnya kering. Dan towernya nggak ada air, ribet. Tapi saya cuma pengen kasih ilustrasi. Mungkin kontrakan lebih gampang teman-teman daripada kos. 5-10%. Atau ini usul-usul yang lain ya, saya belum pernah pelajari. Tempat parkir, jangan-jangan teman-teman punya tanah di belakang mall atau perkantoran, kemudian bisa jadiin tempat parkir, itu ada passive income-nya juga. Atau saya pernah lihat teman saya di Jogja punya WC umum, income-nya bagus juga. Tapi ini saya belum pernah jalanin ya teman-teman, belum pernah hitung dengan benar. Yang saya tahu ini benar. Ya. Nah kalau favorit saya apa? Favorit saya adalah ini, minimarket waralaba. Ini income-nya saya rata-rata 18% per tahun. Jauh di atas apartemen ataupun kos kontrakan dan nggak ribet. Saya punya toko di Medan, saya nggak pernah ngurusin, dia jalan sendiri. Dan lain-lain, masih banyak. Jadi properti yang memiliki income tinggi itu banyak teman-teman. Tidak hanya properti itu income-nya 2-3% atau 5%, tapi bisa sampai segini. Ini tinggi sekali loh teman-teman. Kalau ini saya ngomong di luar kenaikan tanah. Oke, sekarang saya jelasin tentang minimarket waralaba. Favorit saya ini. Saya jelasin ke teman-teman. Kenapa Pak Pipo kok pilih minimarket waralaba? Bisnisnya adalah bisnis yang dasar, basic kebutuhan primer manusia kan sandang, pangan, papan. Nah, pangan ini rata-rata dijual di minimarket, kebutuhan dasar. Orang mandi beli sampo, belinya di minimarket. Orang beli beras, sekarang mulainya di minimarket. Minyak goreng, belinya di minimarket. Jadi kebutuhan basic manusia dicukupi oleh minimarket. Dan minimarket sekarang ada di mana-mana, sehingga orang gampang untuk mau ke minimarket itu gampang sekali. Dan karena basic, maka kebutuhan ini kuat, walaupun krisis, tapi tetap tidak ya terpengaruh sih teman-teman, tapi tidak terlalu berat seperti bisnis-bisnis lain. Minimarket baik-baik aja teman-teman. Kemudian minimarket waralaba, saya kebetulan banyak Indomaret, itu mereka sudah sistematis. Jadi kita nggak perlu repot, mereka udah ada sistemnya. Setiap tanggal 15 saya terima report. Profitnya toko berapa.
bagus. Desember kemarin lumayan, saya terima 900 juta, luar biasa sekali, senang sekali saya. Autopilot dan mereka profesional. Pak, nanti kalau dicuri gimana Pak sama mereka? Ada batasnya. Kehilangan barang itu, saya sih nggak ngomong nyuri ya, maksudnya bisa jadi kan hilang di operasional, salah hitung. Toko segede itu, barang item sebanyak itu namanya salah hitung bisa terjadi, bisa. Bisa juga disengaja, bisa oleh oknum, bisa. Namanya oknum itu pasti ada di mana-mana. Tapi secara umum saya bilang Indomaret tetap profesional. Maksimal kehilangan hanya 0,2% di atas omset. Jadi kalau omsetnya 300 juta, ya resikonya 600.000 teman-teman. Tetap ada. Tapi kan itu sudah saya hitung sebagai biaya. Anggap aja asuransi. Mungkin juga ada maling, bisa juga. Ada yang ngambil barang, itu bisa. Jadi banyak faktor. Tapi kan sudah dibatasin sampai 0,2% dari omset. Jadi nggak perlu terlalu pusing. Anggap aja asuransi. Dan minimarket waralaba kan sudah 30 tahun ada di Indonesia. Indomaret dari tahun 1988 sampai hari ini. Mereka udah profesional. Saya nggak mau kalau kerjasama dengan orang yang bisnisnya baru itu berisiko tinggi. Karena bisnis yang baru setahun, 1 tahun, itu biasa resiko tutupnya 90%. Teman-teman lihat tuh, bisnis buka, tutup, ya kan? Ya karena 90% bisnis mati di tahun pertama. Makanya kalau ada orang yang nawarin franchise, padahal baru mulai atau kurang dari 1 tahun, saya langsung, ini mah franchise-nya jadi kelinci percobaan ini. Resikonya dipindah ke franchise. Nggak boleh. Kalau menurut saya, waralaba harusnya 5 tahun ke atas. Di bawah 5 tahun harusnya tidak boleh franchise. Kalau pendapat saya loh ya, kalau saya jadi ketua asosiasi franchise, saya akan ngomong tidak boleh. Di bawah 5 tahun itu tidak boleh franchise. Karena kenapa? Risikonya tinggi. Kalau menurut saya loh ya, tapi saya bisa salah. Saya kan nggak ngerti apa-apa ya. Saya ngertinya cuma properti, tanpa modal, sudah selesai. Income minimarket itu masih di atas bunga pinjaman, 16-18% per tahun. Jadi kalau saya invest, rata-rata investasi minimarket saya itu 2M. Tanah sama bangunnya sama peralatannya itu 2M. Kira-kira setahun saya terima 360 juta. Enak ya, sudah bayar karyawan, bayar listrik, bayar plastik, bayar royalti, barang hilang, barang rusak, sudah dihitung semuanya, kira-kira segini. Enak loh? Oke. Dan lain-lain. Sebenarnya banyak teman-teman kelebihannya, tapi saya batasin 3 aja lah ya toh. Kalau ini kan yang paling penting menurut saya. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Rico Lender.